Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Kalimpuan dengan NIM 209025025029 dari kelas B Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Makassar. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perilaku konsumen, elastisitas, dan eksternalitas. Nah, perilaku konsumen adalah kecenderungan konsumen dalam melakukan konsumsi untuk memaksimalkan kepuasannya. Kepuasan dan perilaku konsumen seperti hal tersebut di atas dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama itu nilai guna atau utility barang dan jasa yang dikonsumsi. Yang kedua, kemampuan konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa. Yang ketiga, kecenderungan konsumen dalam menentukan pilihan konsumen. Nah, nilai guna barang dan jasa dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, nilai guna objektif atau objective utility. Yang kedua, nilai guna total atau total utility. Yang ketiga, nilai guna marginal atau marginal utility. Dan yang keempat, nilai guna subjektif atau subjective utility. Biaya, nilai guna, dan kepuasan konsumen. Keterkaitan antara biaya atau kos yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang dan jasa yang dikonsumsi dengan nilai guna yang didapatkan serta kepuasan atau satisfaction yang dirasakan oleh konsumen setelah mengkonsumsi barang dan jasa tersebut dapat kita lihat dari lingkungan berikut. Yang pertama, biaya suatu barang dan jasa di mata konsumen berbanding lurus dengan nilai guna barang tersebut. Bila nilai guna meningkat, maka selayaknya harga jual barang dan jasa tersebut meningkat, begitu juga sebaliknya. Yang kedua, nilai guna suatu barang dan kepuasan di mata konsumen adalah berbanding lurus. Artinya, memaksimumkan kepuasan berarti memaksimumkan nilai guna barang yang dikonsumsi. Yang ketiga, agar kepuasan konsumen maksimum, maka nilai guna barang yang dikonsumsi juga harus maksimum dengan syarat biaya marginal sama dengan nilai marginal. Yang itu skala prioritas dan hukum relasi. Bila dari 3 jenis barang A, B, dan C, konsumen lebih memilih B dibanding A dan memilih C dibanding B, maka urutan prioritas pilihannya adalah C, B, A. Yang kedua, bila dari 3 jenis barang A, B, C, konsumen interferen untuk barang A dan B, kemudian juga indiferent antara barang B dan C, maka antara barang A, B, dan C di mata konsumen adalah sama saja. Hubungan nilai guna dan permintaan dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, nilai guna suatu barang dan jasa mempengaruhi besarnya permintaan barang dan jasa tersebut. Yang berarti semakin tinggi nilai guna, maka permintaan barang dan jasa juga semakin tinggi, dan sebaliknya. Yang kedua, perubahan volume permintaan suatu jenis barang dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu efek substitusi, yaitu konsumen menukar barang konsumen karena harga barang tersebut berubah. Yang kedua itu efek pendapatan, yaitu mengubah konsumsi karena pendapatan konsumen berubah. Elastisitas dapat diistilahkan kepekaan atau kepekaan terhadap sesuatu. Dinotasikan dengan nilai E atau epsilon atau E, T atau eta yang diukur dengan koefisien elastisitas. Sedangkan elastisitas permintaan adalah kepekaan permintaan terhadap
Perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap faktor-faktor tersebut adalah harga barang dan jasa, pendapatan konsumen, selera dan jumlah penduduk. Elastisitas penawaran adalah kepekaan terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran seperti harga barang dan jasa, biaya produksi, teknologi, sumber daya, dan peraturan. Eksternalitas. Bila suatu perusahaan melakukan suatu aktivitas bisnisnya, maka dia akan menghasilkan berbagai macam barang dan jasa, beserta dampaknya bagi masyarakat luas. Sebagian dari dampak tersebut akan memberikan yang pertama manfaat bagi masyarakat, yang kedua menciptakan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan masyarakat, yang ketiga menciptakan lapangan pekerjaan masyarakat, dan yang keempat mengalokasikan sumber daya lebih efisien. Yang kedua itu beban dan biaya bagi masyarakat. Polusi yang dapat merusak kualitas dan kenyamanan lingkungan hidup, eksploitasi lingkungan dan tenaga kerja, eksploitasi konsumen. Eksternalitas yaitu dampak atau akibat keberadaan perusahaan yang diterima oleh pihak yang tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaan. Jenis eksternalitas. Eksternalitas positif atau dampak positif. Masyarakat akan merasakan adanya eksternalitas atau dampak positif bila masyarakat merasakan perubahan tersebut, menghasilkan barang atau jasa sedikit atau too little dibandingkan dengan yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, eksternalitas negatif atau dampak negatif. Masyarakat akan merasakan adanya eksternalitas negatif atau dampak negatif dari keberadaan suatu perusahaan bila produksi atau konsumsi barang atau jasa oleh perusahaan menghasilkan limpahan kerugian atau kesulitan bagi masyarakat. Dengan kata lain, dapat dikatakan eksternalitas negatif